Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang regresi berganda. Nah, apa itu? Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum mempelajari regresi berganda harus menguasai dan memahami dulu apa itu regresi sederhana. Oke, kita langsung aja akan mengerjakan sebuah soal. Di sini pada latihan 8, soal yang pertama, PT Maju Mundur Informatika MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Nah, di sini ada 15 data dan ada daerah penjualan promosi dan juga stand untuk variabelnya. Untuk cara pengerjaannya, kita langsung buka SPSS. Di sini saya sudah memasukkan variabel view, ada daerah penjualan promosi dan juga stand. Setelah di input, kita input data view-nya. Nah, setelah semua di input, baru kita buka di analyze, terus pilih regression. Nah, di sini pilih yang linear ini. Nah, untuk dependennya itu diisi penjualan. Untuk independennya diisi promosi dan juga stand. Kemudian untuk statistik kita centang yang estimate, terus model fit, R square, deskriptif, part and partial, sama kuliner ini. Kemudian continue. Nah, untuk plots kita pilih yang histogram nih, terus continue. Nah, untuk option entry-nya itu di 0,05 sama removalnya 0,10. Untuk checklistnya di include constant ini yang exclude case list wise. Kemudian continue, terus di OK. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini terdapat tabel deskriptif statistik di mana penjualan untuk analisisnya MEAN dari penjualan adalah 246,40 dengan defisiasi standarnya 41,113 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Untuk promosi, MEAN dari promosi itu 34,53 dengan deviasi standarnya 9,583 dan jumlah data yang tersebarnya 15. MEAN dari stand adalah 187,93 dan defisiasi standarnya 38,087 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Untuk analisis korelasi, nah nilai korelasi ini menunjukkan 0,898 antara penjualan dan juga promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi itu adalah kuat. Kemudian
nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan juga stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan juga stand itu sangat kuat. Kemudian kita ke model summary. Nah, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,9774. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square ini 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa antara promosi dan juga stand itu dapat menjelaskan hubungan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kolom standar deviasi yang error ini 9,983 menunjukkan nilai rata-rata di seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Jadi hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya itu sebesar 9,983, jadi lebih kecil dibanding deviasi penjualan. Deviasi penjualan sebesar 41,113. Nah, untuk penyusunan persamaan garis di koefisien persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sama dengan 60,786. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi itu 2,238 dan koefisien variabel stand itu 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan 60,786 plus 2,238 sebagai X1 plus 0,576 X2. Nah, Y itu sebagai variabel penjualan, X1 variabel promosi, dan juga X2 itu sebagai variabel stand. Nah, ini untuk histogramnya bisa dilihat. Oke, untuk soal nomor 2, suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada variabel view usia, pengalaman kerja, dan juga income. Cara pengerjaannya sama, kita masuk ke SPSS, kita input dulu variabel view-nya, kemudian datanya kita input di data view. Cara pengerjaannya kita ke analyze, terus ke regression, dan juga pilih ke linear. Nah, di dependennya kita pilih yang income, masukkan yang income. Terus untuk independennya itu kita include, masukkan yang usia sama pengalaman kerja. Untuk statistiknya kita checklist yang di sini ada R square, descriptive, part, terus kita ke continue. Kemudian untuk plotsnya di sini ada histogram, continue, terus untuk optionnya
ini 0,05, 0,10, terus untuk ininya yang exclude cash leaseways, terus continue, terus di oke. Nah, ini untuk hasilnya. Analisis dari deskriptif statistik, mean dari penjualan adalah 29990,91 dengan deviasi standarnya 9652,404 dan jumlah data yang tersebarnya ada 11. Untuk mean dari usia adalah 29,36 dengan deviasi standarnya sebesar 5,732 dan jumlah data yang tersebarnya ada 11. Untuk mean dari pengalaman kerja adalah 2,73 dengan deviasi standar sebesar 1,849 dan jumlah data yang tersebar adalah 11. Nah, untuk nilai korelasi menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,897 antara income dan juga usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia itu kuat. Terus nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan juga pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan juga pengalaman kerja itu kuat ya. Kemudian di model summary analisisnya, kolom R itu menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat. Nah, kolom R square itu 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square. Juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa antara usia dan juga pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 90,2% dan sisanya itu dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Nah, kolom standar error of estimate sebesar 3379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 3379,772 itu lebih kecil dibanding standar deviasi income sebesar 9652,404. Nah, untuk koefisien analisisnya untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandarized coefficients. Nah, dari kolom B ini didapat konstan sama dengan min 10591,034. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia sama dengan 1204,730. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel pengalaman kerja itu 1876,824. Nah, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi itu Y itu sebagai variabel konstan, Y sama dengan
min 10591,034 plus 1207,730 X1 plus 1876,824 X2. Nah, keterangannya untuk Y itu sebagai variabel income, X1 variabel usia, dan X2 variabel pengalaman kerja. Nah, untuk histogramnya itu sebagai berikut. Oke teman-teman, itu latihan soal dari regresi berganda. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.